J'irai voir mon fils, le Seigneur Jésus. J'arrive, Seigneur. Enlève tes vêtements. Et au travail. Hai guys, welcome back to Muluvi. Kali ini gue kembali bakalan ngasih spoiler lagi nih atau alur cerita sebuah film yang berjudul Benedetta yang baru aja dirilis tahun 2021 ini. Film ini menceritakan kisah sebuah konspirasi agama gitu. Tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe ya biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, tanpa memperpanjang kata mukadimah, let the spoiler begin. Sebuah keluarga sedang berjalan beriringan dengan menggunakan delman. Saat mereka melewati sebuah patung Bunda Maria, rombongan keluarga ini berhenti dan seorang gadis kecil turun lalu berdoa pada patung Bunda Maria tersebut. Saat rombongan keluarga ini bernyanyi bersama untuk sang Bunda Maria, sekelompok preman mendatangi mereka. Para preman ini langsung merampas kalung orang tua gadis kecil tadi. Tapi si gadis kecil dengan beraninya meminta kembali kalung ibunya dan berkata kalau Bunda Maria akan menghukum mereka. Seorang preman tertawa melihat keberanian gadis kecil tersebut. Tiba-tiba suara seekor burung terdengar dan sangat berisik. Lalu terbang ke arah salah seorang preman tadi dan membuang kotorannya tepat ke wajah si preman. Karena merasa itu hukuman dari Bunda Maria, si preman akhirnya mengembalikan kalung tersebut. Rombongan keluarga ini mendatangi biara, yaitu tempat para biarawati menempuh pendidikan dan menghabiskan sisa umurnya. Ya, gadis kecil tadi ingin menjadi seorang biarawati. Ia bernama Benedetta, seorang gadis cantik pemberani dan benar-benar sangat pintar. Benedetta dibesarkan dengan didikan agama yang kuat oleh kedua orang tuanya, sehingga ia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Orang tua Benedetta mengantarkannya mendaftar ke biara. Mereka pun bertemu dengan kepala biarawati yang bernama Sister Felicita. Ia adalah seorang biarawati yang terkenal matre dan benar-benar licik. Saat orang tua Benedetta mendaftarkan anaknya, kepala biarawati ini meminta uang yang sangat banyak untuk mendaftar sebagai biarawati. Walaupun sempat berdebat, ayah Benedetta akhirnya menyetujui biaya yang diminta oleh kepala biarawati. Ia harus menyerahkan 100 keping emas setiap tahun pada biara tersebut. Benedetta dibawa ke sebuah ruangan. Ia pun diminta untuk mengganti semua pakaiannya dengan pakaian yang disediakan oleh pihak gereja. Karena aturan biara sangat keras, miniatur Bunda Maria yang dibawa Benedetta tak diizinkan atau juga disita. Benedetta yang dari kecil dibesarkan keluarganya dengan lumayan beruang atau mampu, ia pun merasa risih mengenakan baju yang disediakan biara karena bahannya benar-benar jelek kayak goni gitu. Tapi Benedetta tetap mengenakan pakaian tersebut. Benedetta dibawa ke kamar tidurnya. Ia benar-benar merasa kesepian di biara tersebut. Dan saat tengah malam, Benedetta yang tak bisa tidur memutuskan berlari keluar kamar dan mulai berdoa di depan patung Bunda Maria. Yang sayangnya di patung tersebut terlihat sebuah nenek menjulur keluar. Yang kayaknya emang sengaja dibikin tuh kayak gitu. Benedetta mulai minta bantuan pada Bunda Maria agar ia diberi kekuatan bertahan di biara. Lalu tiba-tiba patung tersebut rubuh dengan sendirinya dan hampir menimpa Benedetta. Benedetta yang kaget melihat sebuah nenek, ia pun langsung mengenyot nenek yang ada di depan matanya. Lalu tiba-tiba para biarawati yang lain datang dan mulai membantu Benedetta dengan mengangkat patung tersebut. 18 tahun kemudian, Benedetta tumbuh menjadi seorang gadis yang benar-benar cantik. Saat biara mengadakan sebuah acara pentas drama yang bertemakan pengorbanan seorang biarawati, Benedetta bertugas sebagai pemeran utama. Ia pun mulai berbaring di atas sebuah kasur. Lalu para biarawati lain mulai mengikat tangan dan kakinya Benedetta, sehingga Benedetta merasa melayang seolah-olah rohnya telah diangkat. Dan saat ia berbaring, Benedetta merasa melihat Tuhannya sedang duduk di singgasana. Ia pun mulai berhalusinasi bertemu dengan Tuhannya di sebuah gurun. Tuhannya Benedetta memanggilnya dan berkata kalau Benedetta adalah istrinya. Lalu setelah selesai pementasan drama, ibunya Benedetta berkata kenapa ia menggoyang-goyangkan kakinya ketika dipentas. Benedetta pun menjawab kalau ia melihat Tuhannya. Ia berlari mengejar Tuhannya ketika dipanggil. Setelah itu, ketika selesai acara pentas drama tadi, seorang wanita menggedor-gedor pintu gerbang biara sembari minta tolong.
Dan ketika dibuka, seorang wanita langsung masuk dan minta tolong karena ia diburu oleh ayahnya. Gadis ini bernama Bartolomea. Ia adalah seorang gadis miskin yang dijadikan istri oleh ayah kandungnya setelah ibunya meninggal. Dan parahnya lagi, saudara laki-lakinya juga ikut menyetubuhinya ketika si ayah tak ada di rumah. Bartolomea selain dijadikan istri, ia juga merangkap sebagai budak di rumah ayahnya dengan berbagai penyiksaan dari si ayah. Makanya ia kabur. Bartolomea meminta agar ia diselamatkan dan diangkat menjadi biarawati. Tapi lagi-lagi Sister Felicita, sang kepala biarawati Matre, meminta uang kalau ia ingin menjadi biarawati. Tapi Bartolomea hanya bisa menggeleng ketika ia ditanyai masalah uang. Lalu karena Bartolomea ditarik paksa oleh ayahnya, hati nurani Benedetta tergerak untuk menyelamatkannya dan memasukkan ia ke biara dengan meminta bantuan orang tuanya. Orang tuanya harus menanggung biaya untuk Bartolomea. Si ayah awalnya menolak, tapi akhirnya luluh juga karena Benedetta. Dan disinilah dimulainya kisah Benedetta setelah kehadiran wanita ini. Bartolomea disuruh mandi dan mengganti pakaiannya dengan yang lebih bersih. Benedetta pun membantu menyiapkan semua keperluannya. Saat Bartolomea mandi, Benedetta tak sengaja menyentuh payudaranya Bartolomea yang hanya dibatasi dengan dinding pembatas sehelai kain tipis transparan. Benedetta pun benar-benar syok setelah tak sengaja menyentuh nenek tersebut, lalu bergegas pergi meninggalkan kamar mandi itu. Benedetta bersiap-siap untuk tidur dan mulai mematikan semua lilin di kamarnya. Lalu tiba-tiba Bartolomea mendatanginya untuk menanyakan tempat buang air besar. Benedetta pun mengantarkannya ke sebuah jamban atau toilet berjemaah yang biasa digunakan para biarawati untuk BAB bareng-bareng. Bartolomea, seorang wanita primitif yang biasa BAB di semak-semak, merasa surprise melihat sebuah WC duduk yang terbuat dari kayu. Dan tak lupa ia mendesah sembari berteriak ketika mengeluarkan hajatnya. Benedetta lalu menyuruh Bartolomea untuk tak bersuara ketika BAB. Ya benar-benar mengajarkannya seperti anak kecil. Dan tak lupa menyuruhnya untuk cebok dengan jerami, karena Bartolomea ini tak pernah cebok sebelumnya. Saat kolaborasi BAB tersebut berlangsung, kedua wanita ini mulai saling ngobrol. Bartolomea mulai menceritakan semua kisah hidupnya pada Benedetta, mulai dari dijadikan istri oleh ayahnya dan disetubuhi oleh saudara kandungnya sendiri. Benedetta benar-benar kaget melihat lebam-lebam di tubuhnya Bartolomea bekas pukulan dari ayahnya. Lalu mereka pun kembali ke kamar masing-masing. Saat akan memasuki kamar tidur masing-masing, tiba-tiba Bartolomea mencium bibirnya Benedetta. Ya, Bartolomea ini adalah seorang lesbian yang mulai tertarik dengan Benedetta. Benedetta langsung syok setelah mendapat ciuman pertamanya dari seorang wanita. Ia pun langsung berdoa pada Bunda Marianya karena ciuman tersebut dan meminta agar ia diberi kekuatan untuk mendidik Bartolomea. Setelah itu para biarawati mengadakan acara nyanyi bersama. Tapi gue nggak tahu juga ya ini ritual doa atau nyanyi. Lalu saat para biarawati sedang khidmat, Bartolomea diam-diam menyelinap ke belakang barisan para biarawati. Ia pun memilih berdiri tepat di belakangnya Benedetta. Melihat Benedetta sedang khidmat bernyanyi, Bartolomea dengan isengnya meraba pantatnya Benedetta dan mulai menyentuh area vitalnya. Benedetta langsung kaget ketika Bartolomea memasukkan jarinya. Lalu seketika Benedetta berhalusinasi sedang diserang oleh sekumpulan ular yang mulai melilit tubuhnya. Tiba-tiba Tuhannya Benedetta datang menyelamatkannya dengan membantai habis ular-ular tersebut. Ia pun mulai berbicara dengan Tuhannya. Lalu mereka berdua berciuman setelah sedikit percakapan. Ya, biarawati ciuman dengan Tuhannya. Lalu si Tuhan berjalan pergi meninggalkan Benedetta. Para biarawati terdiam melihat tingkahnya Benedetta yang berjalan dan berbicara sendirian di tengah acara nyanyi bersama. Benedetta yang tersadar langsung malu dan kembali melanjutkan acara nyanyi tersebut sembari memandang sinis pada Bartolomea. Setelah kejadian tersebut, Benedetta langsung melakukan pengakuan pada pastor. Ia pun menceritakan kalau ia bertemu dengan Tuhannya. Lalu si pastor menanyakan perasaan Benedetta ketika bertemu dengan Tuhannya. Lalu Benedetta menjawab kalau ia merasa ketakutan. Sehingga si pastor membantah kalau yang ia lihat adalah Tuhan. Karena bertemu dengan Tuhan adalah sebuah kebahagiaan, bukannya ketakutan. Setelah itu Benedetta merawat seorang biarawati tua yang sedang sakit. Biarawati ini menderita tumor payudara. Dan ketika si biarawati itu membuka semua pakaiannya, Benedetta langsung syok, karena itu pertama kalinya ia melihat seorang manusia telanjang di depannya. Ditambah lagi payudara biarawati tua itu berdarah dan mengeluarkan nanah, kayak bisul gitu.
Lalu setelah itu Benedetta kembali ke tempat tidurnya sembari membawa sebuah piring yang mengkilap. Ia pun langsung bercermin dengan piring tersebut dan mulai memperhatikan payudaranya sendiri. Setelah kejadian itu, Benedetta mulai sakit-sakitan. Ia pun berteriak-teriak seperti orang kesurupan, sehingga kepala Berawati memutuskan mengikat tangan dan kakinya Benedetta. Saat diperiksa oleh dokter biara, ia menemukan terdapat empedu hitam di urinnya Benedetta atau di kencingnya. Dan si dokter atau tabib memberikan jus opium atau heroin jikalau Benedetta berteriak-teriak kesakitan lagi. Saat tangan dan kaki Benedetta terikat, Bartolomea mendatanginya. Ia pun mulai duduk dan bicara pada Benedetta kalau ia tertarik dan ingin bersamanya. Benedetta hanya terdiam mendengar Bartolomea bicara. Setelah itu Bartolomea mulai mencium bibirnya Benedetta lalu pergi meninggalkannya. Kepala Berawati mendatangi kamar Benedetta. Ia memutuskan menempatkan seorang perawat untuk menjaga dan merawat Benedetta. Si kepala Berawati menunjuk Bartolomea yang mengurus Benedetta selagi ia sakit. Benedetta mulai menanyakan tujuan si Bartolomea karena ia merasa Bartolomea ini ingin berniat jahat padanya. Dan juga ia merasa tersiksa setiap kali Bartolomea menciumnya. Bartolomea hanya mengabaikan pertanyaan Benedetta dan mulai membereskan semua barang-barangnya Benedetta. Benedetta dan Bartolomea akhirnya menjadi dekat. Ia pun luluh karena Bartolomea selalu menjaganya ketika ia sakit. Saat si Benedetta ingin tidur dan mengganti pakaiannya, Bartolomea ingin melihat Benedetta telanjang, tapi Benedetta menolak karena tak diizinkan oleh agamanya. Bartolomea diam-diam mengintip dan mulai menjahili Benedetta karena ia telah melihat neneknya Benedetta. Saat tengah malam, Benedetta kembali terbangun karena ia mendengar suara laki-laki memanggil namanya. Ya, Tuhannya Benedetta yang memanggil. Benedetta diminta untuk melepaskan semua pakaiannya dan berjalan mendekati Tuhannya. Benedetta mulai berjalan telanjang mendekati Tuhannya dan si Tuhan meminta Benedetta membukakan celananya yang hanya sebuah lilitan kain yang diikat. Dan terlihatlah tak ada pisang coklatnya alias polos kayak punya cewek. Sumpah parah nih film nih, kontroversi banget nih. Si Tuhan lalu meminta Benedetta mendekat dan meletakkan tangannya di tangan si Tuhan. Benedetta seketika mulai kesakitan seolah-olah tangan dan kakinya ikut-ikutan dipaku seperti si Tuhan. Bartolomea terbangun mendengar Benedetta berteriak kesakitan. Ia pun mendapati tangan dan kakinya Benedetta telah berdarah-darah seperti ditusuk paku. Lalu keesokan harinya, Benedetta mendatangi acara nyanyi bersama para Berawati dengan dibopong oleh Bartolomea. Benedetta mulai memberitahu para Berawati yang lain kalau ia telah dipilih oleh Tuhannya dan telah resmi diangkat sebagai istri oleh Tuhannya dengan menunjukkan bekas luka di tangan dan kakinya. Para Berawati langsung berlutut di depannya Benedetta setelah melihat bekas luka tersebut. Tapi Sister Felicita, sang kepala Berawati, tak percaya dengan apa yang dikatakan Benedetta. Karena Benedetta menceritakan kejadian tersebut berlangsung ketika ia tidur. Sedangkan sebelumnya tak pernah ada kejadian Berawati didatangi Tuhannya ketika mereka tidur. Kepala Berawati tetap menyangkal kesaksian Benedetta dengan mendatangkan seorang rektor atau dosen untuk membuktikan kalau Benedetta ini berbohong. Tapi untungnya si rektor adalah orang yang bijak dan tak langsung mengambil kesimpulan. Setelah itu Benedetta pergi meninggalkan ruang pemeriksaan. Ia pun berhenti untuk berdoa di depan patung Bunda Maria. Aduh, gak enak nih gue nyebut Bunda Maria. Merasa bersalah gue. Mending perawan suci aja ya, The Blessed Virgin. Benedetta mulai berdoa di depan patungnya Blessed Virgin atau perawan yang diberkati. Yang neneknya menyembul keluar. Lalu tiba-tiba terdengar suara keributan. Benedetta kembali berteriak kesakitan, dan ketika didatangi, kepalanya Benedetta sudah penuh dengan luka dan berdarah-darah. Suara Benedetta tiba-tiba berubah menjadi suara laki-laki, seperti orang kesurupan. Ia pun mulai berbicara dengan mengatakan kalau daerah tersebut akan diserang wabah penyakit, dan istri Tuhannya lah yang akan melindungi daerah tersebut, alias si Benedetta. Lalu setelah itu tiba-tiba Benedetta jatuh pingsan tak sadarkan diri. Pastor dan para Berawati benar-benar syok melihat dan mendengar perkataannya Benedetta. Lalu seorang Berawati tak sengaja menginjak sebuah pecahan kaca di dekat Benedetta terbaring. Dan langsung berkata pada kepala Berawati kalau kejadian tersebut adalah keajaiban yang disengaja dan datang pada saat yang tepat, sembari tersenyum sinis. Setelah itu pada malam hari Benedetta terdengar bicara seorang diri, seolah-olah ia sedang bicara dengan Tuhannya.
Ia pun mulai memanggil-manggil Bartolomea dan berkata kalau Tuhannya memberi ia sebuah hati yang sangat besar, sembari mengeluarkan neneknya. Benedetta mulai meminta Bartolomea untuk menyentuh dadanya dan meminta meremas-remas neneknya, dan mulai menikmati ketika neneknya diremas oleh Bartolomea yang juga ikut-ikutan meremas neneknya sendiri. Lalu karena suara desahan mereka berdua terlalu keras, seorang biarawati mendatangi ruangan tersebut. Benedetta dan Bartolomea langsung kaget dan mereka berdua langsung berpura-pura kalau Benedetta sedang bermimpi buruk. Keesokan harinya, karena si rektor telah menyaksikan langsung apa yang dialami Benedetta, ia melantik Benedetta sebagai kepala biarawati yang baru, menggantikan Sister Felicita. Lalu Benedetta mulai memindahkan semua barang-barangnya ke ruangan yang sebelumnya ditempati oleh Sister Felicita. Di sisi lain, Sister Christina yang tak percaya kalau Benedetta ini telah diberkati atau dipilih Tuhannya, ia mendatangi Pendeta dan mulai melakukan pengakuan kalau Benedetta berbohong, dan menyaksikan kalau ia melihat Benedetta dengan sengaja melukai kepalanya dengan pecahan kaca. Si Benedetta penasaran dengan ceritanya Christina dan berkata akan melakukan sidang bersama para biarawati. Benedetta sedang asik mengajarkan Bartolomea menulis di ruangannya. Lalu karena pelajaran tulis menulis tersebut membosankan, Bartolomea dan Benedetta mulai saling tatap-tatapan. Mereka yang terbawa suasana akhirnya saling berciuman. Lalu Bartolomea mengajak Benedetta menuju ranjang. Benedetta yang pertama kali merasakan hal tersebut, ia hanya pasrah ketika digerayangi Bartolomea. Ia dengan lugunya berjalan ke kasur mengikuti instruksi Bartolomea. Benedetta yang lugu akhirnya mulai terbaring di atas kasur, dengan Bartolomea yang mulai menelanjanginya dan menetek pada Benedetta. Dan tak lupa melakukan adegan-adegan memasukkan jari ke itunya Benedetta, sampai Benedetta minta-minta tambah, lalu mulai menjilati tangannya Bartolomea. Setelah itu Bartolomea benar-benar melepaskan hasrat lesbiannya. Ia mulai bergerak ke bagian bawah Benedetta. Ya, mereka mulai melakukan adegan oral seks sampai Benedetta keenakan sejadi-jadinya. Benedetta hampir menyerah karena tak tahan lagi. Tapi Bartolomea tetap meyakinkannya agar bertahan sampai pada akhirnya Benedetta benar-benar klimaks. Dan mereka pun tersenyum keenakan berdua. Setelah itu acara makan bersama dimulai. Pastor yang memimpin doa mulai menaiki singgasananya. Tapi sebelum berdoa, pastor meminta Christina berdiri dan meminta menyampaikan pengakuan kalau ia menyaksikan Benedetta berbohong dengan melukai kepalanya sendiri. Christina mulai berbicara kesaksiannya dan memanggil Sister Felicita untuk menambahkan argumennya. Tapi sayangnya Sister Felicita tak mendukung Christina dan berkata kalau ia tak menyaksikan kaca yang digunakan Benedetta. Christina akhirnya malu dan dihukum dengan mencambuk dirinya sendiri di depan para biarawati. Bartolomea mulai ragu dengan kesaksian Benedetta kalau ia telah diberkati Tuhannya. Ia pun tak merespon ketika Benedetta mengajaknya bercumbu. Lalu tiba-tiba Benedetta berjalan menuju meja dan mulai memainkan itunya sendiri dan mulai mendesah keenakan. Lalu tiba-tiba ia langsung menangis meminta ampun pada Tuhannya dan berkata kalau Tuhannya lah yang meminta ia memainkan area vitalnya atau masturbasi. Setelah itu Benedetta dan Bartolomea kembali bercinta. Bartolomea yang benar-benar binal memberikan sebuah kado untuk Benedetta, yaitu sebuah patung perawan suci yang di bawahnya telah diukir dan dibentuk menyerupai pisang coklat atau kelaminnya laki-laki. Kedua wanita ini mulai bereksperimen dan bercinta dengan memasukkan alat tersebut ke itunya Benedetta. Tapi sayang, ketika mereka sedang enak-enak berdua, Sister Felicita mengintip dari sebuah lubang. Ia pun menyaksikan semuanya dan memutuskan berangkat ke kota memanggil Uskup Agung untuk menyidang dan menghukum Benedetta. Saat sampai di kota, para penduduk mulai diserang wabah penyakit. Sister Felicita benar-benar ketakutan melihat banyak orang-orang yang mati di jalan lalu dimasukkan ke sebuah lubang. Sister Felicita mulai menceritakan semua yang ia lihat pada Uskup Agung, sehingga Uskup Agung berangkat bersama pasukannya ke biara tempat Benedetta. Setelah itu Benedetta disidang di depan para biarawati dan pastor. Uskup Agung mulai meminta Bartolomea berdiri untuk mengakui perbuatannya kalau ia ada hubungan dengan Benedetta. Bartolomea membantah semua tuduhan tersebut dan bahkan ketika diancam Bartolomea tetap tak mengakuinya. Lalu Uskup Agung meminta Sister Felicita untuk bersaksi dan menceritakan semua yang ia lihat. Dan akhirnya terdengarlah kalau ia melihat Bartolomea memasukkan miniatur Bunda Maria atau perawan suci ke kemaluannya Benedetta. Tapi Bartolomea tetap membantah tuduhan tersebut sehingga ia dibawa ke ruang bawah tanah.
Bartolomea dibawa ke ruangan bawah tanah, tangan dan kakinya diikat ke sebuah meja. Uskup Agung mulai mengeluarkan sebuah alat untuk menyiksa Bartolomea, yaitu sebuah alat yang akan dimasukkan ke kemaluannya Bartolomea, sehingga Bartolomea berteriak kesakitan. Benedetta langsung menangis sejadi-jadinya mendengar teriakan Bartolomea yang disiksa karena menyelamatkannya. Sister Felicita juga ikut-ikutan merasa bersalah setelah mendengar teriakannya Bartolomea. Tapi tiba-tiba setelah mendengar teriakan tersebut, Sister Felicita muntah darah. Dan ternyata ia juga telah terkena wabah penyakit sekembalinya dari kota. Di sisi lain, Benedetta mencoba mengambil hatinya Uskup Agung dengan mendatangi kamarnya lalu mencuci kaki uskup tersebut. Tapi saat ia sedang sibuk mencuci, seseorang mengetuk pintu ruangan tersebut dan membawa Bartolomea ke ruangan itu. Bartolomea akhirnya menyerah ketika disiksa. Ia pun mengakui hubungan gelapnya dengan Benedetta dan mengambil miniatur Bunda Maria yang ia simpan dalam sebuah buku. Benedetta akhirnya dikurung, sedangkan Bartolomea diusir dari biara dan pakaiannya diganti dengan pakaian seorang pelacur. Lalu ketika uskup menandatangani surat pemecatan dan hukuman untuk Benedetta, ia mendapati tubuhnya udah penuh dengan bentol-bentol. Ya, ia juga terkena wabah penyakit. Sedangkan ia berkata kalau hanya orang-orang berdosa yang terkena wabah tersebut, sehingga ia menyembunyikan penyakitnya itu. Benedetta meminta agar ditempatkan satu ruangan dengan Sister Felicita yang juga diasingkan ke ruang bawah tanah. Dan karena merasa bersalah, Sister Felicita luluh dengan sikapnya Benedetta, sehingga mereka berdua pun berencana untuk menyingkirkan dan mengusir si uskup dari biara tersebut. Setelah itu Benedetta dibawa keluar biara. Ia pun diarak dengan sebuah kereta untuk mengakui perbuatannya di depan khalayak ramai. Lalu tiba-tiba Benedetta kembali kesurupan Tuhannya dan suaranya kembali berubah menjadi suara laki-laki. Benedetta mulai berkata kalau ialah yang bisa menyelamatkan kota tersebut dari wabah penyakit. Lalu tiba-tiba Sister Felicita datang dengan sebuah jubah hitam mendekati Benedetta. Ia pun mulai membuka jubahnya dan mulai memperlihatkan penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Sister Felicita mulai berkata kalau si uskup yang membawa penyakit tersebut ke biara. Si uskup yang tak terima langsung memerintahkan pasukannya mengikat Benedetta di atas tumpukan jerami. Ya, Benedetta akan dibakar. Dan melihat Benedetta akan dibakar, para penduduk langsung rusuh. Mereka mulai mengejar dan menyerang si uskup, sehingga Benedetta bisa diselamatkan. Sedangkan si uskup akhirnya mati ditusuk oleh seorang wanita. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Benedetta. Gimana? Horor gak filmnya? Kontroversi banget. Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.